Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Haifa dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang routing. Outline-nya ada konsep pengenalan routing, routing table, dan routing flags, pendahuluan static routing, studi kasus, konsep dynamic routing, pengenalan OSPF. Pengenalan routing. Routing dapat didefinisikan sebagai proses melewatkan data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui router. Routing juga dapat diartikan sebagai proses pemindahan paket data dari source dan destination. Routing bekerja pada layer 3 pada networking models. Untuk mengimplementasikan segment routing diperlukan peralatan perantara yaitu router. Static routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table, dynamic routing yang dilakukan secara otomatis tetapi harus berdasarkan protokol-protokol yang ada. Untuk mengetahui protokolnya tersebut, kita harus mengetahui terkait konsep dynamic routing terlebih dahulu. Interior Gateway Protocol atau IGF digunakan pada autonomous system routing intra. Diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi, contohnya sekolah atau kampus, perusahaan atau institusi lain. Exterior Gateway Protocol atau EGF digunakan pada intra-autonomous system routing. Diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda atau bisa digunakan dalam internet, contohnya ISP ke ISP, perusahaan ISP, atau kampus ke kampus. Contoh protokol IGF, Distance Vector Routing Protocol itu bekerja dengan cara menentukan titik-titik yang terdekat. RIP-V1 Routing Information Protocol, RIP-V2 IGRP Internal Gateway Routing Protocol, Link State Routing Protocol yaitu bekerja dengan cara melihat pusaran bandwidth pada setiap titiknya. OSPF, IS, Hybrid Routing Protocol yaitu gabungan antara Distance dan Link State, EIGRP. Contoh protokol EGP, BGP Border Gateway Protocol. Routing Table berisi informasi menurut ke jaringan atau network tertentu, berisi nilai prioritas atau inner reach dari masing-masing router. Router table terbentuk dari semua root yang berasal dari dynamic routing protocol, semua root untuk network yang directly connected ke router. Konfigurasi tambahan static router. Routing flags. Konsep static routing. Static routing diperlukan dalam beberapa situasi tertentu tergantung pada kebutuhan spesifik dan karakteristik dari jaringan yang dikelola. Anggaplah Anda memiliki sebuah perusahaan dengan kantor pusat dan beberapa kantor cabang. Setiap kantor cabang terhubung ke kantor pusat melalui jalur WAN. Anda ingin menentukan jalur khusus untuk lalu lintas kantor cabang ke kantor pusat. Dalam hal ini, routing dapat digunakan. Static routing dibuat dengan cara menambahkan jalur manual ke routing table. Pada static routing perlu menambahkan parameter routing, DST address, dan gateway secara manual ke dalam routing table. IP, route, add, rumus mau ke mana lewat mana. Mudah dikonfigurasikan pada jaringan skala kecil. Tentukan resource yang ringan, tidak cocok digunakan untuk jaringan skala besar. Manual konfigurasi setiap menambahkan jaringan baru. Studi kasus, static routing 2 router, static routing 3 router, static routing 4 router. Caranya, hubungkan ISP dengan MikroTik, masukkan ke menu konsol MikroTik 1, passwordnya kosongkan, enter new passwordnya, juga skip, klik Ctrl C, kalau gak bisa di enter, mainkan terminalnya, kemudian enter lagi, ketik IP address print, kemudian tuliskan pada NPT-nya edit tulis di label tulis DHCP. Kemudian koneksikan MikroTik 1 dengan MikroTik 2. Tambahkan perangkat PC-nya 2, gabungkan menggunakan Ethernet.
Kemudian kita ganti hostname si mikrotiknya agar tidak bingung nantinya dengan ketik sistem identity lalu enter. Lalu lakukan set name sama dengan router 1 lalu enter lalu ketik print. Lakukan hal yang sama pada mikrotik 2 dengan namanya router 2. Coba lakukan yang namanya neighbor. Caranya klik router 1, ketik IP neighbor print, maka dia akan melihat informasi tetangga yang dia miliki. Kemudian kita cek pada router neighbor yang dimiliki, maka dia akan menginformasikan si router 1, ketik IP neighbor print. Kemudian kita bisa lakukan koneksi ke Windows. Kita akan koneksikan antara PC kita dengan VNetLab-nya terlebih dahulu. Buka command prompt. Di sini kita lakukan routing antara PC dengan VNetLab-nya agar bisa saling terkoneksi. Ketik router add, lalu ketik ini ya teman-teman ketiknya, lalu enter, lalu ping. Maka kalian bisa langsung koneksikan dengan mikrotik Winbox. Buka Winbox, koneksikan router 1 terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya bisa tidak jika mikrotik 2 itu terkoneksi juga dengan Winbox tanpa harus terkoneksi ke USB? Jawabannya bisa. Nantinya akan menggunakan istilah yang namanya fitur ROMON. Jadi, artinya terhubungnya router sampingnya tanpa harus teridentifikasi IP address-nya. Melalui router 1 akan terkoneksi langsung ke router 2. Nyalakan terlebih dahulu fitur ROMON-nya pada setiap router agar bisa masuk ke Winbox untuk routernya. Jadi untuk router 1 kita nyalakan dulu fitur ROMON-nya pada bagian tools, lalu kita nyalakan fitur ROMON-nya pada router dengan perintah seperti ini. Kalau misal di ke router 1, klik more lalu new Winbox. Di sini kita koneksikan ke router 1 tapi koneknya ke ROMON. Nah, pada bagian ROMON-nya kita akan teridentifikasi si router 2-nya. Jadi kita bisa masuk ke router 2 menggunakan Winbox tanpa harus router 2-nya memiliki IP address, dan untuk IP address-nya kita belum konfigurasi jadi masih kosongan. Jadi ketika kita sudah berhasil menggunakan fitur ROMON ini, langsung saja kita lakukan addressing pada setiap interface-nya. Lalu kita masuk pada router 1 terlebih dahulu, klik IP lalu address. Untuk yang mengarah ke Ether 1 ISP itu sudah terkonfigurasi secara dinamik. Langsung saja kita konfigurasi pada Ether 2 dan Ether 3. Lakukan addressing pada Ether 2 dan Ether 3 di router 1. Kita lakukan pada Ether 3 terlebih dahulu yang mengarah ke klien, yaitu kita tambahkan lagi yang Ether 2. Untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan addressing yang mengarah ke klien ataupun yang mengarah ke router. Kita juga bisa melakukan addressing pada router yang kedua. 1, klik IP lalu address, lalu kita bisa tambahkan yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu. 2, klik tanda plus. Untuk saat ini kita sudah berhasil melakukan addressing pada router 1 ataupun router 2. Misalkan kita melihat informasi routing table pada setiap routernya, kita bisa melakukannya dengan cara klik IP lalu routers. Apa yang dimaksud dash di sini? D-nya itu dynamic, A-nya itu active, C-nya yaitu connected. Jadi ini artinya udah aktif, sudah terkoneksi dan juga sudah didaftarkan di routing table-nya secara dinamik. Artinya apa? DAC ini ketika kita konfigurasi addressing pada interface baik itu yang mengarah ke klien ataupun yang mengarah ke router sebelahnya, itu akan didaftarkan pada routing table secara otomatis. Kalau misalkan kita ingin konfigurasi komunikasi dengan network 2.0, maka kita perlu menambahkan informasi di routing table menggunakan proses routing. Cara melakukan konfigurasi static routing, masuk ke menu IP, klik routers, klik plus, nantinya akan ada informasi AS. A-nya itu active, S-nya itu static. Kita juga harus menambahkan informasi di router 2, jadi kurang lengkap kalau misalnya masukin routing table-nya pada satu perangkat saja. Harus juga menambahkan informasi routing table pada router 2. Jadi kita masuk ke router 2.
Misalnya kita lakukan ping dari router 2, ketik ping 192.168.1.1 lalu enter. Kita coba pengujian per VC-nya. Nyalakan dulu VC-nya, ketik show IP di VC 1. Nah, kalau belum ada IP address-nya, kita lakukan addressing terlebih dahulu. Ketik IP 192.168.1.1.1.1.1.1.1.24 lalu enter. Kemudian lakukan juga di VC 2, ketik ini ya teman-teman, lalu enter. Kalau sudah melakukan seperti itu, misalnya VC 1 ingin komunikasi dengan VC 2, maka sudah bisa. Dynamic routing. Routing dinamik atau routing dinamis merupakan salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing tabel secara otomatis. Hal ini untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. IGP, Interior Gateway Protocol. Distance vektor RIP IGRP link state sama dengan OSPF IS hybrid EIGRP EGP Exterior Gateway Protocol BGP. Pengenalan OSPF Open Shortest Path First adalah satu protokol routing dinamis. Support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3. Konsep cara kerjanya adalah dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Router yang dipilih sesuai kecepatan. OSP merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSP mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan-tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem kelompokannya, yaitu area. OSP area tujuannya memecahkan topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih kecil. Backbone area bertanggung jawab mendistribusikan informasi routing antara non-backbone area. Stand default area merupakan sub-area dari area 0. Area ini menerima LSA, intra-area dan inter-area, dan ABR yang terhubung dengan area 0. Backbone area, sub-area, area yang paling ujung. Area ini tidak menerima advertis external router. Not stub area, sub-area yang tidak menerima eksternal rute digantikan dengan default rute yang bisa mendapatkan eksternal rute dan router yang masih dalam satu area. OSP Lab mengubah lab static routing sebelumnya menjadi dynamic routing dengan mendaftarkan DAC sebelumnya ke dalam pada OSPF, mencoba menambahkan router dengan network baru, dan bisa dilakukan konfigurasi OSPF. Dengan itu, maka informasi pada routing table akan terdaftar secara otomatis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.